jumpa lagi sama kita yaitu di Solusi Usaha. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang alat dan bahan gimana cara memulai usaha. Tentunya teman-teman semua udah tahu nih tentang usaha di dunia ini. Pasti udah banyak dari usaha makanan, usaha minuman, pembangunan, usaha infrastruktur, usaha teknologi, usaha fotokopi, dan banyak segala macamnya. Nah, di video kali ini kita bakal membahas tentang usaha makanan, yaitu dari usaha makanan ringan. Contohnya seperti apa? Yaitu kita akan membahas tentang usaha dari usaha gorengan, teman-teman. Nah, kira-kira apa sih bang alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat usaha gorengan? Kira-kira bahannya apa aja dan alat-alatnya apa aja, teman-teman? Apa aja nih bang? Nah, jadi dari sini bakal membahas secara detail dan secara rinci kira-kira bahannya apa saja dan alatnya apa saja. Nah, untuk yang pertama itu kita membutuhkan alat dan bahan. Alatnya yaitu yang pertama kita gerobak. Tapi teman-teman, kita harus tahu dulu nih, kita mau jualan di mana? Kita mau jualan secara keliling, kita mau jualan mangkal di pinggir jalan bisa, kita mau buka warung-warungan di depan rumah juga bisa. Nah, tergantung teman-teman semua. Tapi di sini kita bakal membahas tentang usaha yang ada di pinggir jalan ataupun yang lapak menggunakan gerobak. Nah, di sini kita membutuhkan alat yang pertama itu namanya gerobak. Kemudian yang kedua kita membutuhkan namanya kompor. Nah, setelah itu kita membutuhkan wajan, baskom, penyaringan, sutil, toples, pencapit gorengan, dan juga gas LPG 2 tabung yang 3 kilo. Nah, di sini kita akan membahas berapa totalnya itu nanti di part selanjutnya. Untuk part yang pertama ini kita akan membahas tentang alat-alatnya dulu dan bahannya apa aja dulu, ya teman. Nah, untuk alatnya tadi kita ulangi lagi. Yang pertama kita ini akan membahas tentang usaha yang di pinggir jalan dengan lapak dan pakai gerobak, tentunya. Jadi kita membuat alat yang pertama itu namanya gerobak gorengan, itu bebas mau ukuran berapapun terserah kalian ya. Nah, yang kedua kita membutuhkan kompor, yang ketiga kita membutuhkan wajan, baskom, setelah itu penyaringan, sutil, toples, pencapit gorengan, dan gas 2 tabung ya. Kita membutuhkan gas LPG 2 tabung yang 3 kilo. Gunanya apa 2 bang? Gunanya supaya ketika satu itu habis kita punya stok, teman-teman. Nggak cuma satu. Jadi kita nanti lagi goreng, kondisi lagi habis, tinggal menggantinya dengan mudah, nggak perlu beli jauh gitu kan. Untuk yang bahannya apa aja bang? Nah, bahan-bahannya itu yang pertama itu ada tepung terigu, terus yang kedua ada pisang, ada kubis, ada wortel, ada roiko, ada jipang, ada kentang, ada udang halus, cabai, bawang merah atau bawang putih, ada bumbu racik, dan juga ada simas margarin. Setelah itu ada pewarna makanan ya, ada minyak goreng, ada plastik, saus, dan juga cabai rawit. Nah, di sini bahannya itu ada terlalu banyak teman-teman ya. Nah, saya akan membuat nanti secara rinci, secara detail di video kita. Kita akan tulis bahannya apa-apa saja. Kemudian saya ulangi kembali. Jika nanti saya tidak bisa membuat rincian bahan-bahannya, kita ulangi saja ya teman-teman ya. Itu kita pertama ada namanya tepung terigu. Tepung terigu itu tepung kayak tepung biasa ya, namanya untuk buat kue gitu ya, namanya ini jual gorengan ya. Tepung terigu. Nah, kemudian kita butuh pisang. Pisang namanya kalau di sini tuh pisang apa ya namanya? Pisang lilit ya, pisang kepok bisa, pisang lilit bisa, pisang serawat juga bisa. Nah, yang ketiga itu ada kubis. Kubis atau kol itu digunakan untuk membuat bakwan ya. Kemudian ada wortel, ada roiko, ada jipang, ada kentang. Kentang dan jipang itu biasa digunakan untuk buat risol, teman-teman. Buat risol, buat lumpia, dan sebagainya. Nah, kemudian ada udang halus. Apa guna udang halus bang? Udang halus itu untuk buat bumbu dari bakwan tadi, teman-teman. Setelah itu kita butuh cabai merah. Cabai merah itu gunanya untuk membuat bumbu yang dicampur dengan udang halus, dan juga bawang merah, bawang putih, terus bumbu racik untuk bumbu bakwan dan bumbu tempe. Nah, itu semua bumbunya beda-beda teman-teman. Kita setiap jualan itu ada bumbunya masing-masing, teman-teman. Nah, kemudian kita butuh namanya simas atau margarin. Untuk apa margarin bang? Margarin itu untuk membuat adonan molen, teman-teman. Jadi molen nanti itu pakai margarin supaya dia rasanya lebih kriuk, lebih renyah, dan juga lebih empuk, teman-teman. Terus setelah itu kita membutuhkan pewarna makanan. Nah, gunanya apa bang pewarna makanan? Nah, pewarna makanan itu kita udah pakai yang SOP ya, yang memang benar-benar digunakan untuk makanan. Kita menggunakan pewarna kuning ya untuk membuat adonan molen, teman-teman. Jadi molen nanti itu dia pakai pewarna makanan supaya berwarna cantik, teman-teman. Setelah itu kita menggunakan minyak goreng. Kira-kira bang kalau dengan modal sekian itu minyak gorengnya berapa bang? Nah,
minyak goreng ini tergantung dengan kita jualannya berapa banyak teman-teman. Kalau kita jualan cuma sedikit ya kemungkinan minyak gorengnya hanya sedikit. Kalau misalkan jualannya kita banyak, kita pasti membutuhkan minyak goreng yang cukup banyak. Nah, kemudian kita butuh plastik. Plastik apa bang yang dipakai bang? Plastik 2 kilo yang warna putih. Gunanya untuk menjual orang beli. Nah, jadi kita pakai plastik warna putih yang terang, yang nampak, jadi supaya tidak berbau plastik ya. Karena biasanya kalau plastik yang warna biru, warna hitam, warna hijau itu dia kalau dikasih gorengan yang panas-panas dia akan menguap dan jadi bau plastik gorengannya gitu. Jadi kita pakai gunakan yang plastik warna putih dan tidak berwarna. Nah, kemudian kita memerlukan saus dan juga cabai rawit. Saus dan cabai rawit itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk lalapan teman-teman. Jadi ada sebagian orang yang suka saus dan sebagian orang yang suka cabai. Nah, kita harus sediakan itu. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu ya. Kira-kira kalau nanti kurang jelas kita akan bahas ke depannya gimana. Ini untuk part pertama, ini juga tahap percobaan saya. Nah, kita ke depannya bakal buat part kedua dan gimana cara mengolah teman-teman. Ini part pertama yang saya buat. Apabila ada yang kurang jelas, perlu ditanya langsung sama saya. Kita akan bahas bareng-bareng ya. Untuk part keduanya kita akan buat setelah ini. Thank you.